Hari Minggu. Juan baru keluar dari ruangan gym setelah 2 jam berolahraga. Itu menjadi aktivitas wajib untuk Juan selain untuk menjaga stamina tubuhnya juga menjaga bentuk badannya agar tetap gagah. Setelah membersihkan diri, dia turun ke bawah untuk sarapan. Di mana Tania dan Aldrich? Tanya Juan pada Benedetta. Mereka di taman belakang Tuan. Katanya ingin menyiram taman baldu mereka, jawab Benedetta. Mereka sudah sarapan. Sudah Tuan, kata Benedetta. Setiap hari Minggu Juan tidak mewajibkan putranya untuk sarapan bersamanya karena dia memiliki jadwal olahraga yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan dia juga tidak ingin putranya terlambat sarapan hanya untuk menunggunya. Selamat pagi Kak, sapa Natasha. Juan menoleh saat mendengar suara Natasha, adik iparnya. Berusia 21 tahun dan berprofesi sebagai model. Dari segi usia dia memang sebaya dengan Tania tapi karena profesinya model hingga kadang membuat wajahnya kelihatan lebih dewasa efek dari makeup. Pagi Nata. Apa kau sudah sarapan? Tanya Juan. Sudah Kak. Di mana Aldrich? Tanya Natasha. Natasha ikut bergabung duduk dan menemani Juan sarapan. Di taman belakang, jawab Juan. Papa, panggil Aldrich sambil berlarian menuju tempat duduk Juan. Sayang, hati-hati. Di mana Onti Tania? Juan terlihat khawatir melihat putranya berlari-lari di area dapur. Ada Tante Nata, sapa Aldrich. Hai Aldrich. Apa kabarmu Tante datang ke sini karena kangen sama kamu, kata Natasha sambil memangku Aldrich dan mencium gemas pipi keponakannya itu. Kabarku baik Tan. Apalagi sekarang Al punya teman, jawab Aldrich. Teman? Siapa Tanya Natasha. Aldrich belum menjawab pertanyaan Natasha dan Tania sudah muncul dari arah belakang. Ih nakal. Tadi kan Onti bilang sembunyinya di area taman. Kenapa malah masuk ke rumah? Onti capek dari tadi cariin Al keliling taman, keluh Tania. Hahaha. Onti ku kerjain ya. Aldrich tertawa keras karena berhasil menjahilin Tania. Tadi mereka sedang main petak umpet. Tania menyuruhnya sembunyi tapi dia sengaja masuk ke rumah agar tidak ditemui di taman. Siapa dia Kak? Tanya Natasha. Babysitter Aldrich, jawab Juan. Natasha menganggukkan kepalanya sambil beroh ria. Oh iya Tan. Ini Aunty Tania. Teman baruku. Dia sangat baik dan selalu seru kalau bermain dengan Aunty Tania, kata Aldrich dengan semangat. Aldrich memperkenalkan Tania pada Natasha. Halo. Kenalkan aku Tania. Babysitter Aldrich, kata Tania sambil mengulurkan tangannya untuk berkenalan dengan Natasha. Sial. Cantik sekali dia. Berapa sih usianya? Kelihatan masih muda. Jangan sampai dia berhasil menggoda Juan, batin Natasha. Natasha. Adik ipar Kak Juan, kata Natasha sambil membalas uluran tangan Tania sebentar dan menatap tidak suka pada Tania karena sepertinya Tania dekat dengan Aldrich. Setelah kematian Felicia, dia mencoba mendekati Juan tapi Juan tidak terlalu meresponnya. Namun saat dia berhasil mengambil hati keponakannya, Juan mulai care dengannya. Aunty, ayo kita menonton, ajak Aldrich. Aldrich turun dari pangkuan Natasha dan mengajak Tania ke ruang TV. Keduanya pun meninggalkan Juan dan Natasha di ruang makan. Kak, sejak kapan Tania bekerja di sini? Tanya Natasha. Kenapa Nata? Tanya Juan balik. Kok kayaknya dekat banget sama Aldrich? Padahal dulu aja Aldrich mau dekat sama aku lama loh. Sampai berbulan-bulan kayaknya, keluh Natasha. Berarti Tania punya daya tarik tersendiri yang kau tidak punya Nat. Kenapa itu saja harus kau permasalahkan? Jawab Juan santai. Cek. Daya tarik apa coba? Decak Natasha kesal saat mendengar jawaban Juan yang seolah-olah membela Tania. Kau sedang tidak ada jadwal pemotretan ya? Tumben sempat datang ke sini, tanya Juan lagi mengalihkan pertanyaan. Ada tapi ku undurkan karena aku ingin menemui Aldrich. Tapi Aldrich sibuk sama babysitternya, jawab Natasha.
Ya sudah sana susul ke ruang TV. Kan bisa bareng-bareng. Saran Juan. Kakak ikut juga dong. Ayo kak, rengek Natasha. Natasha merengek dan menarik Juan menuju ruang TV menemui Aldrich. Namun saat mereka sampai di ruang TV, Aldrich tidur pulas di pangkuan Tania. Mungkin efek lelah karena bermain-main di taman tadi pagi. Kau ini gimana sih Tania? Dah tahu Aldrich tidur bukannya dibawa ke kamar. Kasihan dia tidurnya miring-miring gini, protes Natasha. Natasha langsung protes saat melihat Aldrich tidur di pangkuan Tania dan mencari celah untuk menyalahkan Tania di depan Juan. Iya nona. Ini juga baru mau ku gendong ke kamar tapi kalian sudah keburu datang. Maaf ya. Aku bawa Aldrich ke kamar dulu, kata Tania. Tania bangkit berdiri membawa Aldrich, tiba-tiba Juan langsung menahannya dan memindahkan tubuh Aldrich ke gendongannya hingga posisi mereka sangat dekat. Natasha memanas melihat Juan dan Tania seintim itu seakan tidak ada jarak. Biar aku saja yang bawa Aldrich ke kamarnya Tania. Ucap Juan. Iya tuan, jawab Tania gugup. Dia menetralkan raut wajahnya karena terkejut tiba-tiba Juan berdiri tepat di hadapannya tanpa jarak. Kakak ke atas dulu ya Nat. Lain kali saja kau datang ke sini lagi soalnya Aldrich sudah tidur, kata Juan. Juan menggendong Aldrich dan berlalu dari ruangan itu disusul Tania juga ikut pergi naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Tinggallah Natasha di situ sendirian dengan perasaan kesal. Cek. Kenapa melihat Tania aku ingin memakinya saja ya? Apa dia akan menjadi sainganku? Cih. Mana mungkin Juan mau sama seorang babysitter, gumam Natasha. Natasha berdecak kesal lalu meninggalkan rumah itu dengan wajah cemberut. Brukek. Tania menabrak tubuh kekar Juan saat keluar dari kamar Aldrich. Lihat jalanmu Tania. Ceroboh, tegur Juan. Au. Maaf tuan. Aku tidak sengaja, kata Tania sambil meringis saat Juan menyentil keningnya. Temani Aldrich di dalam. Aku masih ada kerjaan yang mau ku kerjakan, perintah Juan. Iya tuan, jawab Tania. Tania masuk ke dalam kamar Aldrich. Dengan hati-hati dia merangkak ke atas kasur lalu memeluk Aldrich yang terlelap. Tap, tap, tap. Juan berjalan menuruni tangga dan masuk ke dalam ruangan kerjanya. Dia membuka laptopnya lalu mengerjakan sesuatu di sana. Hoam, Juan menyandarkan bahunya lalu meregangkan otot-otot tangannya. Dia baru saja selesai mengerjakan pekerjaannya. Apa kira-kira yang dilakukan Tania di kamar Aldrich ya? Batin Juan. Dia meraih ponselnya dan membuka aplikasi CCTV. Dia menekan lokasi kamar putranya dan tampaklah di layar ponselnya Tania tidur memeluk Aldrich. Dan yang membuat Juan terus menatap layar ponsel itu karena posisi tidur Tania yang menggoda matanya. Rok yang dikenakan Tania tersingkap ke atas hingga menampakkan kulit mulus paha Tania. Kenapa melihat pahanya saja otakku langsung berpikir kemana-mana ya? Padahal sebelum ini para jalang-jalang yang memuaskanku dulu sampai telanjang saja aku tidak mudah terangsang. Sit. Juan mengutuki dirinya yang terlalu memuja tubuh Tania. Entah apa yang membuatnya sampai tidak bisa mengendalikan diri. Juan membereskan meja kerjanya lalu meninggalkan ruangan itu. Dia berjalan menaiki tangga menuju kamar Aldrich. Ceklek. Juan menarik klop pintu kamar itu lalu masuk ke dalam. Dia naik ke atas ranjang. Tania melenguh dan menggeliat saat merasakan usapan halus di pahanya. Dia membuka matanya dan melihat Juan ada di sampingnya. Juan menutup mulut Tania yang hampir berteriak karena terkejut. Mata mereka saling bertemu. Juan tersenyum nakal padanya lalu tangannya menaikkan rok Tania sampai ke atas. Ucap Tania terbata. Kenapa bisik Juan. Juan suka melihat wajah Tania kalau sedang khawatir seperti ini. Ekspresinya seperti maling yang ketahuan mencuri. Hentikan tuan. Nanti Aldrich melihatnya, kata Tania sambil berusaha menjauhkan tangan Juan dari asetnya. Wajahnya memerah dan detak jantungnya berdegup kencang.
Kau takut kalau putraku melihat kita sedang bermesraan, em? Kalau begitu ayo kita lanjut di kamarmu saja, goda Juan. Au, Tania meringis menahan suaranya agar tidak mengganggu tidur Aldrich. Setelah selesai makan siang bersama, Juan membawa putranya bersantai di gazebo taman sambil melihat-lihat ikan. Tidak lama muncul Tania dari arah pintu masuk sambil membawa puding dingin. Onti bawa apa tuh? Tanya Aldrich. Puding. Al mau kan? Tanya Tania. Mau kalau disuapin. Hehehe, Aldrich terkekeh manja lalu bergeser duduk ke pangkuan Tania. Keduanya mulai menikmati puding itu dan membiarkan Juan yang masih bertelponan. Tania menyuapi Aldrich. Tidak lama Juan selesai bertelpon. Dia memasukkan ponselnya ke dalam saku lalu menul-noel hidung putranya. Makan apa sayang? Tanya Juan. Puding rasa strawberry pa. Enak loh. Papa mau? Tanya Aldrich. Mau. Tapi harus disuapin juga sama onti Tania biar samaan kayak putra papa, jawab Juan. Tania mendelikkan matanya sementara Juan tersenyum jahil melihat wajah Tania yang memerah. Onti, suapin papa juga dong. Pinta bocah itu. Iya. Iya Al, kata Tania. Tania menyuapi Juan dan Aldrich bergantian. Pa, kemarin waktu Al ikut onti Tania ke panti asuhan, Al bermain-main dengan adik-adik onti Tania di sana. Mereka baik-baik semua. Tapi mereka kasihan loh Pa. Makan apa adanya, mainannya juga tidak banyak kayak punya Al. Cerita Aldrich. Tania menggaruk kepalanya yang tidak gatal saat mendengar Aldrich menceritakan tentang panti asuhan di mana dia dibesarkan dulu pada Juan. Masa sih sayang? Tanya Juan. Iya Pa. Oh iya onti kapan main ke panti lagi? Al mau ikut lagi dong, pinta Aldrich. Belum tahu kapan Al. Kemarin kan onti kembali ke sana karena barang-barang onti masih tinggal. Jawab Tania. Pa. Boleh gak kalau nanti-nanti Al ajak onti Tania ke sana lagi? Al senang punya banyak teman di sana, pinta Aldrich. Iya sayang boleh, jawab Juan. Juan mengusap pucuk kepala putranya dengan lembut lalu mengeluarkan ponselnya dari dalam saku. Juan menelpon asistennya. Tut. Halo Jack, sapa Juan. Iya tuan. Ada yang bisa ku bantu? Jawab asisten itu dari seberang. Aku mau kau pergi ke panti asuhan Tunas Harapan. Kirim ke sana macam-macam mainan, peralatan sekolah dan pastikan persediaan makanan di panti itu cukup. Jangan sampai mereka kekurangan. Tanyakan pada pengurus panti itu apa saja yang mereka perlukan. Aku mau jadi donatur tetap di sana. Kau mengerti Jack? Perintah Juan. Mengerti tuan. Akan segera kulaksanakan, jawab Jack. Juan memutuskan panggilan itu sepihak disambut dengan wajah Tania yang melongo. Iya, Tania masih tidak menyangka dengan apa yang baru saja didengarnya. Tuan. Panggil Tania pelan. Wih papa keren. Langsung gercep. Makasih ya pa, kata Aldrich. Aldrich berhamburan memeluk Juan. Dia senang saat mendengar papanya menelpon sang asisten untuk memenuhi keperluan teman-teman barunya yang ada di panti. Apa kau senang sayang? Tanya Juan. Iya pa, Al senang. Jawab Aldrich. Terima kasih banyak tuan, ucap Tania. Juan melirik ke arah Tania dan tersenyum nakal lalu berbisik dengan sangat pelan. Semua tidak gratis Tania. Goda Juan. Hah? Maksudnya? Tanya Tania. Tania merespon serius ucapan Juan. Seketika raut wajah Tania berubah jadi gelisah dan cemas. Dan Juan menyukai saat melihat wajah panik Tania. Siang hari keesokan harinya. Dert. Ponsel Tania bergetar. Dia sengaja mengaktifkan fitur getar pada ponselnya karena tadi dia menidurkan Aldrich. Dia tidak ingin Aldrich terganggu tidur hanya karena suara ponselnya. Dia menatap layar ponselnya dan muncul nama Bunda Risti sedang memanggilnya. Dengan hati-hati, Tania keluar dari kamar Aldrich dan menjawab panggilan itu. Halo Bun. Apa kabarnya Bunda dan adik-adik di sana?
Ucap Tania. Halo nak. Bunda dan adik-adikmu baik-baik saja sayang. Bunda cuma mau bilang terima kasih sayang. Orang-orang suruhan majikanmu saat ini berada di panti sayang. Mereka mengantarkan banyak bahan makanan, mainan, juga peralatan sekolah. Kata Bunda Risti. Benarkah Bun? Oh syukurlah Bun. Semoga adik-adik di sana senang ya Bun, jawab Tania. Pasti sayang. Mereka sangat senang. Ya sudah dulu ya sayang. Tadi Bunda telepon karena ingin kasih tahu itu saja. Kau baik-baik di sana dan jaga dirimu ya nak, kata Bunda Risti. Iya Bunda. Kalian juga baik-baik di sana ya Bun, jawab Tania. Setelah telepon itu terputus, Tania menghela napasnya lega. Dia membayangkan keadaan pantinya akan semakin membaik nanti. Hari ini Juan sangat sibuk di kantor. Sejak pagi tadi dia menemui dan meeting dengan beberapa kliennya untuk membahas kerjasama. Dia sampai lupa makan siang hari ini. Hufetetete, Juan menarik napas lega. Dia mengistirahatkan sejenak tubuhnya dan bersandar di kursi kebesarannya sambil memejamkan mata. Kruk kruk kruk. Perut Juan keroncongan. Cacing-cacing di perutnya sedang melakukan aksi demo di dalam sana. Juan bersiap-siap pergi untuk makan siang namun saat dia akan keluar tampak Natasha masuk ke ruangan itu dan menghampirinya. Hai kak. Mau kemana? Sapa Natasha. Tumben sampai nyamperin ke kantor Nat. Ada apa? Tanya Juan. Bukannya menjawab pertanyaan Natasha tapi Juan malah bertanya balik. Sebenarnya Juan risih melihat Natasha yang merasa sok dekat dengannya apalagi sejak istrinya meninggal tapi karena Aldri, putranya dekat dengan Natasha maka mau tidak mau dia tetap bersikap baik pada adik iparnya itu. Apalagi dulu saat orang tua istrinya pernah membicarakan padanya mengenai kalau Natasha siap untuk menjadi ibu sambung Aldri. Dia tahu kalau selama ini adik iparnya itu menyukainya diam-diam tapi Juan mengabaikannya. Gak ada apa-apa sih kak. Cuma singgah main-main aja karena tadi aku ada pemotretan di area dekat kantor kakak. Hehehe, jawab Natasha. Oh gitu, kata Juan. Sesaat terlintas di pikiran Juan untuk membuat Natasha kesal. Dia mengambil ponselnya lalu mengetikkan sesuatu di situ dan mengirimkan chat itu ke nomor ponsel Tania. Tolong datang ke kantorku sekarang Tania dan bawakan makan siang untukku. Minta seorang supir mengantarmu ke sini, Juan. Baik tuan. Tania. Juan tersenyum penuh arti saat Tania membalas chatnya. Dia kembali duduk di kursi kebesarannya melanjutkan pekerjaan dan mengabaikan Natasha. Kak. Aku punya rencana ingin membawa Aldri liburan. Boleh gak kak? Tanya Natasha. Natasha selalu menarik perhatian Juan dengan melibatkan Aldri karena dia tahu kelemahan Juan ada pada keponakannya itu. Dia berharap Juan menyetujui rencananya dan memutuskan untuk ikut liburan bersama mereka nanti. Boleh. Asal Aldri mau. Tanyakan saja langsung padanya, jawab Juan. Kau tidak berniat untuk bergabung liburan dengan kami nanti kak? Tanya Natasha. Tidak Nat. Aku sibuk. Banyak pekerjaan yang harus kukerjakan, jawab Juan. Tring tring tring. Telepon di ruangan Juan berdering dan dia langsung menjawabnya. Ternyata Jack menelponnya dan memberitahu kalau di lobi ada seorang wanita yang bernama Tania dan dia mengatakan datang ke situ atas perintah Juan. Juan pun memerintahkan Jack untuk membawa Tania ke ruangannya. Tok tok tok. Jack mengetuk pintu ruangan Juan dan membawa Tania masuk ke dalam. Tuan. Ini bekal makan siang Anda, kata Tania sambil menyerahkan sebuah paper bag pada Juan yang berisi makanan yang disiapkan juru masak dari rumah. Sementara Natasha cukup syok melihat Tania tiba-tiba datang membawa bekal untuk kakak iparnya karena biasanya Juan selalu makan siang di luar. Tania. Kau sengaja cari perhatian Kak Juan ya? Sampai membawakan bekal segala. Kak Juan itu biasa makan siang di luar. Mana pernah dia makan bekal-bekal segala. Hadeh, omel Natasha. Natasha mengomeli Tania karena merasa tersingi.
Dia khawatir kalau Tania memang benar-benar ingin merebut Juan darinya. Maksudnya apa Nona? Tanya Tania. Dia bingung dengan ucapan Natasha yang mengatakan kalau dia sedang mencari perhatian Juan. Padahal dia datang ke situ karena perintah Juan. Letakkan saja di meja Tania. Tunggu sebentar. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku dulu. Tinggal sedikit lagi. Setelah itu temani aku makan siang, ucap Juan lembut. Lagi-lagi Natasha terkejut melihat sikap Juan yang terkesan lembut pada Tania. Dia memanas menahan cemburu karena merasa kalah satu langkah dengan seorang babysitter. Nat, kau tidak ada keperluan lain kan? Kalau begitu sebaiknya kau pulang saja ya. Aku masih sangat sibuk dan tidak bisa menemanimu untuk sekedar bercerita-cerita, kata Juan. Juan mengusir Natasha dengan halus. Dia malas melihat adik iparnya itu menempelnya sudah seperti ulat keket saja. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.